Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Ada info di sosial media, Tuhan itu katanya bertato. Pada waktu dia saat kita menyembah Tuhan, kuasa Tuhan nyata. Karena itu waktu kita menyembah, ayo kita sama-sama berikan yang terbaik. Hari ini kita membahas mengenai bab 2 dari Kristologi, yaitu Kristus dan kekekalan ya di masa lampau. Hal ini sangat penting, kenapa? Karena kalau Tuhan Yesus itu ada waktu dilahirkan ke dunia, maka dia bukan Allah. Ya. Dia adalah ciptaan, kalau dilahirkan baru ada. Nah, ternyata Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Tuhan Yesus itu kekal. Ada sebelum dilahirkan menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Ya. Nah, jadi Tuhan Yesus itu ada, bahkan dalam penciptaan Tuhan Yesus ikut menciptakan. Ya. Karena dia adalah Tuhan. Kita buka bersama-sama beberapa ayat yang menunjukkan hal ini. Kita buka yang pertama yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus ada sebelum dunia dijadikan. Mika 5 ayat 1. Ya. Mika 5 ayat 1 dikatakan di sana, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini menyatakan apa? Dulu, sejak purbakala, bahkan sebelum dunia ini jadikan. Kalau dalam kata Yunaninya olam, yaitu everlasting. Ya. Dari kekal masa lampau sudah ada. Ya. Ini menunjuk ayat kepada nubuatan mengenai kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem. Nah, jadi Tuhan Yesus itu sejak olam, yaitu everlasting, kekal masa lampau, itu sudah ada. Ya. Ini adalah kealahannya, kekekalan. Yang kedua kita bahas Yesaya 9 ayat 5, ayat yang sering kali kita baca, sering kali kita dengar, apalagi mendekati Natal gitu ya. Yesaya 9 ayat 5 menyatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja yang damai. Kata Bapa yang kekal itu dalam bahasa Ibrani menggunakan kata yang artinya pemilik kekekalan. Ya, jadi Tuhan Yesus itu pemilik kekekalan, pemilik zaman, penguasa zaman. Ya, itu menunjukkan apa? Kealahannya. Nah, Tuhan Yesus itu Allah, ada sebelum dunia ini ada. Juga pernyataan dalam Yohanes 1 ayat 1. Ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya itu menggunakan kata dalam bahasa Yunani NRK, enhologos. Ya. Kalau bahasa Yunani dibaca gitu ya, NRK, enhologos. Ya. En itu di sini menggunakan kata perfect, ya, bentuk perfect. Yaitu kata kerja to be, ya. Dengan itu menunjukkan apa? Keberadaan masa lampau tetapi tidak berhenti pada satu titik. Jadi sangat lampau. NRK enhologos. Pada mulanya adalah firman. Nah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, jadi hal yang penting kita pahami hari ini bahwa Tuhan Yesus itu ada bukan waktu lahir di dunia, tapi dia ada sebelum dunia ini dijadikan bahkan. Dan bersama dengan Allah menciptakan. Kita lanjutkan beberapa ayat lagi. Yohanes 1 ayat 15. Yohanes 1 ayat 15 dikatakan di sana. Yohanes memberi kesaksian tentang dia, tentang Tuhan Yesus, dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Padahal dengan jelas kelahiran Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis, duluan siapa Bapak Ibu Saudara? Duluan Yohanes, ya, beda 6 bulan kira-kira. Ya. Karena itu Elizabeth melahirkan dulu, baru Maria. Tapi dengan jelas ini ditulis, dia ada sebelum aku. Karena dia Tuhan. Ya.
Karena Tuhan Yesus Tuhan. Nabi ini menatakan, Nabi Mika, Nabi Yesaya, Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa Tuhan Yesus ada sebelum kelahirannya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menyatakan, ya, Yohanes 8 ayat 58 dikatakan di sana, kata Tuhan Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Loh, luar biasa ya. Abraham itu di Kejadian ya, itu jauh sebelum perjanjian baru. Sebelum Abraham ada, Tuhan Yesus telah ada. Karena ini kekekalan masa lampau. Ini perlu dipahami ya. Banyak orang memahaminya waktu perjanjian baru saja. Kenapa kita harus memahami ini? Karena ini menunjukkan kealahan Tuhan Yesus. Ya. Tidak terbatas oleh waktu. Hadir bukan waktu lahir saja. Dia tidak terbatas oleh waktu karena dia Allah. Lanjut. Ya. Jadi hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu ada sebelum dilahirkan. Dia kekal. Nah, terlebih ini kita dibuktikan Tuhan Yesus itu juga menciptakan. Wow. Yohanes 1 ayat 3, ternyata Tuhan Yesus itu juga ikut menciptakan bersama dengan Allah. Ya. Yohanes 1 ayat 3 kita baca sama-sama ya. Yohanes 1 ayat 3 dikatakan di sana, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak satu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Karena Tuhan Yesuslah segala sesuatu ini jadi. Berarti Tuhan Yesus ada dalam penciptaan itu. Bersama dengan Allah menciptakan. Maka itu waktu ketika Kejadian 1:26, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jamak. Ya. Itu benar-benar jamak ya. Itu bukan salah tulis. Banyak orang berkata, itu salah tulis. Maksudnya saya jadi kita gitu ya. Tapi bahasa Ibrani itu dengan jelas. Tuhan itu memilih bahasa Ibrani dan Yunani. Kenapa? Karena bahasa Yunani dan Ibrani ini adalah bahasa yang sangat jelas. Ada dalam satu kata bisa menunjukkan itu untuk orang jamak, subjeknya jamak, atau ini milik siapa. Itu sangat jelas. Kata kerjanya itu sangat jelas. Ini pasif, aktif, apa medial gitu ya. Maka dengan jelas, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu menunjuk kepada pribadi Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, menciptakan manusia. Bersama dengan Tuhan Yesus. Menciptakan. Jadi jangan dibatasi Tuhan Yesus ada waktu lahir. Oh salah. Ya. Tuhan Yesus ada dalam kekekalan. Ya. Tapi untuk kita Tuhan Yesus mau mengambil rupa daging, yaitu manusia. Nah, eksistensinya ini penting kita bahas. Ya. Tuhan Yesus itu ada di pangkuan Bapa. Kita baca ya. Hubungannya dengan Bapa bagaimana? Yohanes 1:18. Dikatakan di sana, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Ini hubungannya dekat sama Tuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa walaupun menjadi manusia, hubungan Tuhan Yesus dengan Bapa itu tetap intim, tetap dekat, tetap bisa berkomunikasi. Bahkan setara, kemuliaannya itu setara. Ya, jadi satu-satunya yang bisa memanifestasikan Allah Bapa di dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan jelas, ya, sehingga kita mengerti. Ya. Supaya orang itu mengerti, maka diperlukan manusia yang menjelaskan, ya. Bukan ketakutan. Nah, contoh ya kalau umpama ada semut, ada banjir besar mau menyerang semut itu. Semut itu kalau kita bicara pakai bahasa manusia, nggak ngerti, takut, nggak paham, lari terbirit-birit padahal kita mau menolong. Gimana caranya kita menolong semut? Ya menjadi semut, gitu kan? Ini contoh ya. Menjadi semut memberitahu, kita harus kemana dan seperti apa, ya, supaya mengerti. Nah, Tuhan Yesus memilih jadi manusia supaya kita mengerti kasih Bapa.
supaya kita mengerti apa yang jadi kehendaknya dan kita diselamatkan. Puji Tuhan. Ayat lagi yang menarik. Yohanes 17 ayat 5 dikatakan di sana, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya, ini ayat ini penting. Jadi sebelum dunia ini ada, Tuhan itu sudah dimuliakan. Tuhan Yesus sudah dimuliakan bersama Bapa. Sekarang dikatakan ini kemuliaannya sama. Seperti waktu kekal, juga seperti waktu jadi manusia. Sama kemuliaannya. Wow, ini message yang penting hari ini. Tuhan Yesus itu ada sebelum dunia ini ada. Ya, kekal adanya. Ya. Filipi 2 ayat 6 dengan jelas menyatakan, Rasul Paulus menjelaskan juga kepada kita. Dari nabi-nabi, dari Tuhan Yesus sendiri, juga Rasul Paulus menjelaskan. Filipi 2 ayat 6 dan 7 dikatakan di sana, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, jadi Allah Bapa dan Tuhan Yesus itu setara ya. Setara, nggak ada Allah mayor, Allah minor, nggak ada ya. Jadi ini setara. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, jadi setara dengan Allah. Kemuliaannya sama, hubungannya intim, kekal, sama-sama kekal. Itulah Tuhan Yesus Kristus kita. Jadi hari ini ayo kita semua sadar ini. Ya. Dan asalnya dari sorga. Tuhan Yesus itu asalnya dari sorga. Yohanes 3:13. Ini ayat terakhir kita ya sebelum lanjut ke bab berikutnya. Kesempatan berikutnya, video berikutnya. Yohanes 3:13 dikatakan di sana, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, bayangkan ya, Tuhan Yesus itu turun dari sorga. Ini hakikatnya, rumahnya, asalnya dari sorga. Turun jadi manusia. Supaya membawa kita sadar. Membawa karyanya itu. Membawa kita kembali ke sorga. Ini menunjukkan supremasinya. Nggak ada seorang pun bisa naik sorga. Kecuali Dia yang dari sorga. Ya, puji Tuhan. Nah, kita hari ini sadar yang pertama. Bab pertama ini kita belajar Tuhan Yesus ada sebelum kelahirannya di dunia sebagai manusia. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Ia telah ada. Ayat-ayat tadi sudah kita bahas. Menunjukkan kealahannya. Ayo kita semakin percaya. Dan mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah belajar untuk bab yang kedua. Mengenai Tuhan Yesus Engkau. Dalam zaman sebelum kelahiranmu. Pra-eksistensi dan kekal masa lampau. Kiranya kami boleh mengerti oleh bantuan Roh Kudus, sehingga kami sadar kealahan-Mu luar biasa, bahkan Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang menjadikan segala sesuatu ada. Terima kasih Tuhan, bila iman kami bertumbuh, semakin mengenal Tuhan lewat firman-firman yang telah kami baca, dan pengenalan kami bertumbuh semakin dekat dengan pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, pertemuan kami dalam kesempatan berikutnya dengan tubuh yang sehat, dengan semangat yang menyala-nyala, dengan terus rindu belajar, rohani yang terus bertumbuh, mengasihi dan memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah belajar hari ini Kristus dengan pre-eksistensinya atau kekekalan masa lampaunya. Dan bila ini boleh kita mengerti dan kita semakin percaya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menyukai, silakan tinggalkan like, jangan lupa subscribe. Bila tidak ketinggalan video-video berikutnya, seri dari Kristologi. Juga bagi yang ingin bertanya, silakan tinggalkan di kolom komen. Dengan segera kami akan membalas dan menjawab. Jangan lupa juga share bagi teman-teman yang membutuhkan video ini, di-share dan jadilah berkat. Sampai jumpa dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Tuhan Yesus memberkati.